Halo semuanya, kami dari kelompok B dengan saya, Jamilah Kamalia dengan NRP 16-2022-037. Dan dengan saya, Muhammad Excel Syahwin dengan NRP 16-2022-059. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses bisnis di tempat yang kami kunjungi kemarin, yaitu Dispusibda. Oke, kalau gitu, kita langsung OTW ke tempatnya ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian luar dari gedung Dispusibda yang ada di Jalan Kawaluyaan, Indah 2 nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Khusus untuk kalian yang membawa kendaraan, bisa parkir di sini ya. Nanti akan diberikan kartu parkir oleh Satpam. Untuk pintu yang ini adalah pintu untuk masuk ke gedung arsip. Untuk masuk ke gedung arsip ini, kita harus mempunyai izin terlebih dahulu. Untuk yang ini adalah pusat kegiatan masyarakat. Biasanya, tempat ini dipakai oleh orang-orang yang sedang bekerja, sedang belajar, dan lain-lain. Sekarang, kita akan menuju ke depan perpustakaan. Bisa dibaca, ini adalah Perpustakaan Umum Jawa Barat. Sekarang, kita sudah ada di dalam perpustakaannya. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada komputer untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri menjadi member Dispusibda. Dan ada ruang keanggotaan untuk mencetak kartu membernya. For your information, kartu membernya itu akan langsung jadi di hari itu juga. Cara untuk membuat member tersebut adalah dengan mengisi form data diri pada web pembuatan member Dispusibda. Jika sudah selesai mengisi form tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Oh iya, untuk mengisi formnya juga bisa dilakukan di handphone masing-masing. Setelah itu, kita tinggal mengantri di ruang keanggotaan untuk difoto. Di bagian ini, biasanya adalah bagian untuk kita yang ingin mengembalikan buku yang sudah kita pinjam. Tempat yang kita lihat sekarang ini adalah lobi lantai 1. Di area depan dari sini, ada ruang loker dan musola. Untuk di lantai 1 ini, ada beberapa fasilitas dan layanan. Ada lobi, ruang baca anak, galeri atau ruang display, ruang loker, tangga darurat, dan lift. Sebelum kita menjelajahi Dispusibda ini, kita harus menyimpan barang bawaan kita di dalam loker dengan cara meminta kunci loker pada satpam. Nah, ini dia kunci lokernya. Sekarang kita hanya tinggal menyimpan barang bawaan kita dalam loker. Oke, setelah tadi kita menyimpan barang bawaan kita, tempat pertama yang akan kita datangi adalah Hall of Fame atau juga disebut panggung Inohong. Di dalam Hall of Fame, terdapat banyak sekali tokoh-tokoh terkemuka dan berjasa di maupun dari Jawa Barat. Mulai dari pahlawan kemerdekaan, seniman, olahragawan, budayawan, cendekiawan, hingga pengusaha.
Oke, setelah selesai dari ruangan Hall of Fame, kita keluar melewati ruang baca anak dan keluarga. Setelah itu, kita sekarang akan menuju ke lantai 2. Ini adalah beberapa fasilitas dan layanan yang ada di lantai 2. Ada ruang baca remaja, ruang baca dewasa, ruang diskusi atau konsultasi, ruang kepala bidang, tangga darurat, dan lift. Ini adalah lobi lantai 2. Yang ini adalah ruang baca dewasa 1. Dan untuk yang ini adalah ruang baca dewasa 2. Jika kalian telah memiliki kartu member, kalian bisa login menggunakan kartu member kalian dengan cara scan kartu membernya seperti ini. Ini adalah isi dari ruang baca dewasa 2. Di dalam ruang baca dewasa 2, ada juga ruang diskusi dan ruang e-book. Di dalam ruang baca dewasa 2 ini juga terdapat OPAC atau Online Public Access Catalog yang dapat digunakan untuk mencari suatu buku atau karya yang ingin kita baca. Beginilah suasana di dalam ruang baca dewasa 2. Setelah selesai dari ruang baca dewasa 2, sekarang kita akan menuju ke lantai 3. Ini adalah beberapa fasilitas dan layanan yang ada di lantai 3. Ada ruang pemotretan anggota, ruang administrasi, ruang majalah, koran dan koleksi digital, tangga darurat, dan lift. Di lantai ini terdapat ruang baca referensi dan ruang baca remaja. Beginilah isi dan suasana dari ruang baca remaja. Di sini juga disediakan kursi-kursi untuk perorangan bagi kalian yang ingin sendiri dan fokus untuk membaca atau mengerjakan sesuatu. Di sini, Mira tertarik pada sebuah buku dan berminat untuk meminjamnya. Yang harus kita lakukan ketika meminjam buku adalah kita memberikan buku dan kartu member kita pada petugas perpustakaannya. Setelah itu, kita tinggal menunggu. Lalu, petugas perpustakaan tersebut akan memberitahu kita kapan deadline pengembalian buku tersebut. Jika sampai terlambat pengembalian bukunya, akan dikenakan denda sebesar Rp500 per hari. Serta, saat pengembalian buku, struk yang diberikan tidak boleh hilang. Saat pengembalian buku, jangan lupa untuk membawa buku yang kita pinjam, kartu member, dan juga struk saat awal peminjaman. Ketiga barang tersebut harus kita serahkan kepada petugas pengembalian buku yang ada di lantai 1. Sekarang, kita akan mencoba masuk ke ruang referensi. Beginilah isi dan suasana di dalam ruang referensi. Setelah selesai dari ruang remaja dan ruang referensi, sekarang mari kita lihat ada apa saja di lantai 3 ini. Ini adalah lobi di lantai 3. Di lobi ini ada beberapa kebudayaan dari berbagai kabupaten di Bandung. Di sini, kami menggunakan tas yang disediakan oleh Diskusibda. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan alur proses bisnis perpustakaan Diskusibda. Dalam proses bisnis ini terdapat 3 pelaku,
yaitu ada pengunjung, satpam, dan petugas administrasi. Nah, Setelah untuk memulai semua proses selesai, bisnis, kita harus waktunya terlebih bagi dahulu kami untuk membuat pulang start melalui event pintu ini. yang disimbolkan dengan lingkaran. Selanjutnya, di sini terdapat pilihan, yaitu ada gedung arsip dan gedung perpustakaan. Tetapi karena gedung arsip ini khusus untuk orang perkantoran, maka kita hanya masuk ke gedung perpustakaan saja. Nah, setelah masuk ke gedung perpustakaan, nanti akan ada satpam yang menanyakan apakah punya member. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu jika sudah punya, maka bisa langsung ke loker. Jika tidak, bisa membuat kartu member terlebih dahulu, lalu setelah menerima kartu member, langsung ke loker. Atau bisa juga masuk sebagai non-anggota, lalu ke loker, dan menyimpan barang di loker. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses membuat kartu member dan menyimpan barang di loker. Ini adalah proses membuat kartu member. Pertama-tama, kita harus daftar terlebih dahulu. Di sini terdapat 2 metode pendaftaran, yaitu dengan datang langsung ke tempatnya, atau ada juga dari jarak jauh. Jika datang langsung ke tempatnya, maka kita bisa langsung mengisi data diri di komputer yang telah disediakan di Dispusipda. Jika dari jarak jauh, kita bisa mencari link pendaftaran di website Dispusipda, lalu mengisi data diri di Google Form, kemudian mendatangi perpustakaan, lalu masuk ke ruang keanggotaan, lalu mengantri. Apakah giliran kita? Jika belum, maka mengantri lagi. Jika iya, nanti petugas akan menanyakan nama kita, lalu kita memberitahu nama kita, kemudian petugas akan menginput nama pendaftar, lalu memfoto wajah pendaftar, kemudian mencetak kartu member dan menyerahkannya ke pengunjung, dan pengunjung menerima kartu member, dan selesai untuk membuat kartu member. Nah, ini adalah proses menyimpan barang di loker. Pertama-tama kita ke loker terlebih dahulu, lalu meminta kunci loker ke penjaga loker, lalu penjaga loker akan memberikan kunci loker, kemudian pengunjung mencari loker sesuai nomor kunci, dan simpan barang. Apakah ada yang ingin dibawa? Jika tidak, maka selesai. Jika iya, pengunjung meminta tas khusus perpus ke penjaga loker, lalu penjaga akan memberikan tas khusus tersebut ke pengunjung, lalu pengunjung bisa langsung memasukkan barang yang akan dibawa tersebut, dan membawa barang yang dibutuhkan, dan selesai untuk proses menyimpan barang di loker. Nah, setelah kita membawa barang yang diperlukan, di sini terdapat 3 pilihan, yaitu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kita ke lantai 1 dulu. Kalau di lantai 1, di sini terdapat 2 pilihan, yaitu ada hologram dan ruang baca anak. Nah, hologram ini seperti museum, jadi kita hanya masuk ke hologram, lalu keluar dari hologram. Jika sudah selesai, maka kita bisa kembali lagi untuk memilih mau ke lantai selanjutnya. Selanjutnya, jika ke lantai 2, kita kalau di lantai 2, lalu di sini ada 3 pilihan, yaitu ada ruang baca dewasa 1, ruang baca dewasa 2, dan BI Corner. Jika mau ke BI Corner, kita langsung saja masuk ke area BI Corner, lalu mencari buku. Apakah ada? Jika tidak, maka kembali lagi. Jika ada, ambil dan baca buku di tempat yang telah disediakan. Apakah sudah selesai membaca? Jika belum, kembali lagi. Jika sudah, karena di BI Corner ini tidak bisa meminjam buku, maka kita langsung simpan kembali buku di tempat semula. Jika sudah selesai, maka kita bisa kembali lagi untuk ke lantai yang berikutnya. Selanjutnya kita ke lantai 3. Kita ke lobi lantai 3. Lalu di sini terdapat 2 pilihan, yaitu ada ruang baca referensi, majalah, dan koran. Ada juga ruang baca remaja. Jika mau ke ruang baca remaja, kita bisa langsung masuk ke ruang baca remaja. Lalu terdapat 2 pilihan. Jika punya member, kita bisa men-scan kartu member. Jika tidak, kita bisa masuk sebagai non-anggota, lalu mencari buku. Apakah ada? Jika tidak, maka kembali lagi. Jika ada, kita bisa membaca buku di tempat yang telah disediakan. Apakah sudah selesai? Jika belum, maka kembali lagi. Jika sudah, di sini terdapat 2 pilihan, yaitu simpan buku di tempat yang telah disediakan, atau jika ingin pinjam, apakah punya member? Jika tidak, maka harus membuat member terlebih dahulu. Setelah menerima member, lalu kembali lagi, dan jika sudah punya, kita bisa langsung menyerahkan buku dan kartu member ke petugas. Lalu petugas akan menginput data peminjam, bukti tanda pinjam, lalu menyerahkan buku, member, dan struk bukti pinjam ke pengunjung. Lalu pengunjung menerima buku, member, dan struk bukti pinjam tersebut. Jika sudah selesai, kita bisa turun ke lantai 1, lalu ke loker dan mengambil tas, lalu mengembalikan kunci loker ke petugas, kemudian keluar gedung, pulang ke rumah, baca buku yang dipinjam. Apakah sudah selesai? Jika belum, bisa memperpanjang waktu pinjam. Jika sudah, bisa mengembalikan buku. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses memperpanjang waktu pinjam dan mengembalikan buku. Nah, ini adalah
proses memperpanjang waktu pinjam. Terdapat dua pelaku, yaitu pengunjung dan petugas administrasi. Pertama-tama, kita harus mengunjungi perpustakaan, lalu ke bagian pengembalian buku di lantai 1, lalu menyerahkan buku, member, dan struk bukti pinjam ke petugas. Kemudian, petugas administrasi akan menginput data peminjam dan memperpanjang waktu pinjam. Lalu pengunjung akan menerima buku, member, dan struk perpanjangan waktu pinjam, dan selesai untuk proses memperpanjang waktu pinjam buku. Nah, ini adalah proses mengembalikan buku. Di sini terdapat dua pelaku, yaitu pengunjung dan petugas administrasi. Pertama, kita harus mengunjungi perpustakaan, lalu ke bagian pengembalian buku di lantai 1, lalu menyerahkan buku, member, dan struk bukti pinjam. Lalu petugas administrasi akan menginput data peminjam, apakah melewati batas? Jika iya, maka pengunjung harus membayar denda terlebih dahulu. Jika tidak, maka petugas administrasi akan menerima pengembalian buku tersebut dan selesai untuk proses mengembalikan buku. Dan selesailah untuk alur proses bisnis di perpustakaan Dispusibda. Demikian penjelasan alur proses bisnis perpustakaan Dispusibda yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.